AFC tolak mentah-mentah pindahkan laga ke tempat netral. Bahrain langsung kirim sinyal bahaya buat timnas Indonesia. Usai permintaannya supaya laga kontra skuad Garuda digelar di tempat netral, resmi ditolak AFC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya memastikan bahwa pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain akan tetap digelar di tanah air. Kepastian ini didapat usai Erick Thohir bertemu dengan Sekjen AFC, Datuk Winsor Paul John, di Doha, Qatar pada beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, dipastikan laga timnas Indonesia melawan Bahrain akan tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC, pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, ujar Erick Thohir pada awak media di Jakarta. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain BFA mengajukan permohonan kepada FIFA agar laga kontra Indonesia dipindahkan ke tempat netral. Keinginan merupakan imbas dari serangan siber yang diduga dilakukan oleh supporter timnas Indonesia usai pertemuan pertama di Stadion Nasional Bahrain. Pada saat itu, supporter Garuda sangat marah karena kemenangan 2-1 yang sudah di depan mata dirampok oleh wasit Ahmed Al-Kaf. Wasit asal Oman itu membiarkan pertandingan terus berjalan, padahal injury time sudah berakhir. Situasi ini membuat Bahrain sukses mencetak gol penyeimbang. Oleh sebab itu, fan Garuda sangat marah dan meluapkan emosinya ke akun-akun media sosial Bahrain maupun wasit. Namun, sekarang semua itu sudah reda. Seusai mendapat kabar buruk tersebut, Bahrain langsung kirim sinyal bahaya untuk timnas Indonesia. Bahrain sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 3-2 pada laga penyisihan grup B Piala Teluk pada Minggu 22 Desember 2024. Di laga kedua, Bahrain juga sukses mengalahkan Irak dengan skor telak 2-0. Kemenangan ini membuat Bahrain untuk sementara memimpin grup B Piala Teluk dengan koleksi 6 poin. Dengan kemenangan ini, Bahrain seolah-olah memberikan sinyal bagi timnas Indonesia jelang pertemuan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 mendatang. Semoga timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Kabar buruk untuk timnas Indonesia. Erick Thohir akui kesulitan soal proses naturalisasi dua pemain ini. Timnas Indonesia harus menerima kabar buruk dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Lantaran proses naturalisasi dua pemain diperkirakan akan telat. Skuad Garuda terus berupaya meningkatkan kualitas demi bersaing di berbagai ajang yang mereka ikuti. Target pertama timnas Indonesia tetap berada di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlanjut pada Maret 2025 mendatang. Namun, itu bukan satu-satunya ajang yang diikuti oleh timnas Indonesia. Masih ada beberapa ajang lainnya juga. Di level U20 timnas Indonesia, U20 asuhan Indra Safri akan tampil di Piala Asia U20 2025 yang akan diselenggarakan di Cina pada bulan Februari mendatang. Untuk menghadapi ajang tersebut, PSSI tadinya berniat untuk menaturalisasi dua pemain yaitu Dion Mark dan Tim Gaypen yang sudah berjabat tangan dengan Erick Thohir pada November 2024 lalu. Namun demikian, Ketua Umum PSSI tersebut mengakui bahwa prosesnya berat untuk membuat Gaypen dan Mark tersedia di Piala Asia U20 2025. Sebab pendaftaran skuad untuk Piala Asia U20 2025 hanya sampai 13 Januari. Selagi DPR RI akan reses hingga tanggal 15 Januari 2025. Saya nggak tahu, kata Erick Thohir kepada media pada Senin 16 Desember 2024. Mengenai kemungkinan Dion Mark dan Tim Gaypen hadir di Piala Asia U20 2025, waktunya sangat mepet. Dari DPR mendukung, tapi kan mereka lagi reses sampai 15 Januari. Sedangkan pendaftaran sampai 13 Januari. Jadi ya sayang, kata Erick Thohir. Esko PSSI Arya Sinulinga pun mengatakan hal yang sama beberapa hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 12 Desember lalu. Jujur untuk yang U20 agak berat. Kenapa berat?
Karena U20 Piala Asia U20 itu tanggal 12 Februari sudah pertandingan, ujar Arya Sindulingga di Jakarta. Sementara AFC ini punya peraturan bahwa semua pemain yang didaftarkan harus 1 bulan sebelum pertandingan. Artinya 12 Januari harus sudah didaftarkan, sambungnya. Namun demikian itu bukan berarti bahwa proses naturalisasi Dionmar dan tim Gappen tidak dilanjutkan. Arya menekankan bahwa keduanya masih bisa difungsikan untuk banyak hal, termasuk untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Lanjut dong proses naturalisasi, kan tidak hanya mengejar itu, kan kita butuh yang lain. Nanti ada AFC U23, bisa saja mereka masuk di U23, lalu di SEA Games. Jadi kan banyak, ucap Arya Sindulingga. Semoga apa yang direncanakan berjalan dengan semestinya. Timnas Indonesia teruslah beraksi untuk menggapai semua mimpi-mimpi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Salam olahraga.